Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita lanjutkan kembali ya perkuliahan kita, teman-teman, tentang manajemen keuangan syariah. Ya, saat ini kita masuk ke perkuliahan kelima. Kita akan membahas tentang pembiayaan atau capital structure. Seperti biasa, saya akan memberikan mutiara hikmah. Sebuah hadis dari Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man mata wa alihi dinar au dirham, udiya min hasanatihi, laisa sama dinarun wala dirham." Barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti. Karena di sana, di akhirat, tidak ada lagi dinar dan dirham. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2414. Jadi hadis ini tentang bahaya dari memiliki hutang di dunia ini. Nah, lalu kaitan hadis ini dengan pembahasan kita adalah bahwa saat ini kita akan membahas tentang salah satu fungsi dari manajemen keuangan, yaitu mengenai bagaimana pendanaan untuk menjalankan bisnis perusahaan. Ya. Baik teman-teman, berikut adalah gambaran besar dari perkuliahan kita. Di sini ada ruang lingkup manajemen keuangan ya, investasi, pendanaan, dan juga modal kerja. Kita pada pertemuan kelima ini, kita akan membahas tentang aktivitas pembiayaan atau capital structure. Berikut adalah materi yang akan kita bahas saat ini. Yang pertama kita akan membahas tentang overview dari aktivitas pendanaan ini. Yang kedua kita akan kaitkan dengan lingkup manajemen keuangan. Lalu kita akan masuk pembahasan mengenai struktur modal, financial leverage, biaya modal, cost of capital, dan juga teori dari struktur modal. Dari pemaparan ini diharapkan peserta didik dapat memahami salah satu aktivitas manajemen keuangan tentang bagaimana membiayai bisnis perusahaan, baik dari modal maupun dana pihak lain. Jadi ketika kita berbisnis, kita bisa menjalankan bisnis tersebut dengan modal sendiri ataupun juga dengan modal dari pihak lain. Nah, di sini adalah poin tentang pendanaan ini adalah bagaimana ketika kita ingin menjalankan bisnis, tetapi modal yang kita miliki belum mencukupi untuk keseluruhan kebutuhan pendanaan. Nah, itu otomatis kita akan mencari sumber pendanaan lain. Baik, kita masuk ke bagian overview ya. Kalau kita lihat, kita bicara tentang suatu perusahaan, tentu suatu perusahaan itu membutuhkan modal dalam menjalankan bisnisnya. Modal itu dibutuhkan untuk menjalankan bisnisnya. Kemudian capital structure atau struktur modal adalah salah satu keputusan keuangan dari manajer keuangan. Nah, ini ruang lingkup manajemen keuangan ya. Bagaimana struktur modal? Struktur modal merupakan gabungan dari modal sendiri atau equity dan pendanaan eksternal atau long term liability. Ini lihat balance sheet. Nah, kita lihat balance sheet. Jadi uang untuk menjalankan perusahaan tersebut bisa dibagi ya menjadi dari modal sendiri ataupun dari pendanaan pihak lain. Nah, pada laporan keuangan ini dimasuk ke bagian equity. Kalau yang pendanaan eksternal masuk ke long term liability. Gitu ya. Ini adalah bahasan kita saat ini, yaitu pendanaan. Bagaimana mencari dana yang paling efisien. Nah, itu tercermin di dalam struktur modalnya. Gitu ya. Nah, ini lingkup manajemen keuangan ya. Kita lanjutkan kembali. Ini di bawah ada pro forma financial statement in 3 scenarios. Jadi ini adalah perencanaan keuangan ya. Jadi ini bagian hubungan antara perencanaan keuangan dengan keputusan keuangan dan ruang lingkup manajemen keuangan. Dalam perencanaan keuangan ada target sales yang membutuhkan aset dan modal kerja. Kebutuhan aset sama dengan investasi jangka panjang atau aktiva tetap atau non-current aset. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana mendanai aset dan modal kerja itu masuk ke aktivitas pendanaan. Ya, jadi bahas ini ya.
Jadi ketika kita bicara corporate plan, rencana perusahaan, ada ingin tumbuh, maka kita bicara pertumbuhan sales. Pertumbuhan sales itu membutuhkan berapa aset. Nah, ini masuk ke investment ya sebelumnya, materi sebelumnya. Dan di sini untuk modal kerja sehari-hari dibutuhkan juga ya modal kerja untuk aktivitas sehari-hari. Dan juga bagaimana kalau kemudian masuk ke sini poinnya adalah bagaimana membiayai semuanya. Bagaimana manajer keuangan bisa mengatur keuangan sedemikian rupa sehingga operasional perusahaan itu bisa berjalan dengan baik. Gitu ya. Nah, di situ makanya kalau modalnya tidak cukup kita butuh pendanaan. Gitu ya. External finance needed ya, dibutuhkan pendanaan dari eksternal. Gitu. Baik, kalau dia dalam laporan keuangan pendanaan itu masuk ke bagian ini ya, liability ya, ada long term liability dan juga ada di bagian equity. Nah, ini gabungan ya. Kalau kita modal sendiri berarti masuk ke equity, kalau modal orang lain atau pinjaman atau apapun namanya itu masuk ke long term liability ya. Kurang lebih seperti itu. Struktur modal yang optimal itu mencapai tujuan perusahaan untuk meningkatkan nilai pemilik modal. Ya. Kita bicara struktur modal, peningkatan nilai pemilik modal tercermin dalam equity atau EPS, earning per share, pendapatan per lembar saham. Jadi untuk melihat apakah nilai pemilik modal itu meningkat atau tidak, itu bisa dilihat dari sisi equity atau EPS, earning per share, pendapatan per lembar saham. Pendanaan eksternal atau utang atau long term liability dapat menjadi financial leverage yang meningkatkan nilai equity. Financial leverage adalah sejauh mana efek pendanaan sekuritas dalam kurung utang dan saham preferensi digunakan dalam struktur modal perusahaan. Financial leverage berarti utang atau long term liability yang memberikan dampak keuangan pada pemilik modal. Jadi kalau kita bicara struktur modal itu tadi, struktur modal bisa dibagi dua ya. Ketika kita menjalankan bisnis perusahaan, struktur modal itu ada dari ekuitas, ada dari liabilitas ya. Jadi ada dari modal sendiri, ada dari utang. Ya. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya adalah bagaimana jadi ini porsi utang berapa, porsi modal berapa itu bisa dihitung gitu ya. Dihitung mana yang lebih optimal dalam memberikan keuntungan bagi pemilik saham. Jadi diukur, porsinya diukur apa namanya bagaimana dia ya, porsi berapa sih yang paling optimal yang memberikan nilai bagi pemilik saham gitu ya. Nah, jadi kemudian kalau kita ada modal sendiri dan ada utang, kita ingin meningkatkan nilai dari pemegang saham, nilai pemegang saham itu maka disebut ada efek leverage, ada efek apa ya, pengungkit gitu ya. Jadi utang itu bisa mengungkit atau mengangkat atau meningkatkan keuntungan dari pemilik saham gitu ya. Financial leverage. Jadi istilahnya kalau kita ngutang itu kita bisa meningkatkan keuntungan finansial bagi pemilik saham gitu ya kurang lebih ya. Namanya financial leverage. Efek pendanaan itu memberikan dampak keuangan pada pemilik modal. Sejauh mana efek pendanaan memberikan dampak keuangan pada pemilik modal. Oke, kita lanjutkan lagi. Capital structure itu beda dengan financial structure ya. Struktur modal adalah bagian dari struktur keuangan. Nah, jadi struktur keuangan gedeannya bagiannya struktur modal. Struktur keuangan berarti komposisi seluruh sisi kewajiban, liability pada neraca balance sheet, yaitu bagaimana aset perusahaan dibiayai. Struktur keuangan mencakup sumber keuangan jangka panjang dan jangka pendek, short and long term liability. Struktur modal menandakan proporsi sumber keuangan jangka panjang, long term liability dalam kapitalisasi perusahaan. Ini bedanya ya. Kalau keuangan itu ada short term maupun long term, tapi kalau kita bicara capital structure itu kita bicara yang long term, jangka panjang ya. Capital structure atau struktur modal merupakan gabungan dari modal sendiri, equity, dan pendanaan eksternal atau long term liability, ya, check balance sheet. Ini ya, bagian sini ini ada equity, ada liability. Untuk menilai struktur modal digunakan rasio keuangan, debt to equity ratio atau DER. Ukuran yang dipakai adalah persen. Semakin besar DER, maka perusahaan itu semakin berisiko dalam membayar kewajibannya atau utangnya. Ya. Jadi misalnya
equity-nya itu apa namanya, utangnya lebih banyak daripada modal sendiri. Nah, itu kan berarti kan perusahaan itu semakin berisiko. Dia harus bayar utang ya. Profitnya akan habis untuk bayar utang. Kalau profitnya kecil, maka dia akan semakin sulit untuk bayar utang. Jadi, semakin besar DER, nah ini ukurannya adalah DER, debt to equity ratio. Semakin besar DER, maka perusahaan itu semakin berisiko dalam membayar kewajiban atau utangnya. Rumus menghitung debt to equity ratio atau DER itu debt to equity ratio sama dengan long term liability dibagi equity. Misal, sebuah perusahaan memiliki equity senilai 500 miliar dan long term liability senilai Rp 300 miliar. Maka tinggal dihitung saja ya. Long term liability dibagi equity 300 per 500 sama dengan 60%. Artinya apa 60% ini? Artinya adalah 60% modal yang dimiliki perusahaan berasal dari utang gitu ya. Nah, ini cukup besar ya 60% ya. Debt to equity ratio merupakan indikator dari proporsi utang perusahaan terhadap investasi pemegang saham. Debt to equity ratio atau DER digunakan untuk mengukur tingkat leverage penggunaan utang terhadap total shareholders equity yang dimiliki perusahaan. Semakin besar debt to equity ratio mencerminkan bahwa struktur modal lebih banyak memanfaatkan utang dibandingkan modal sendiri. Ya. Semakin banyak utang, maka memperbesar risiko yang ditanggung oleh pemegang saham. Nah, ini jadi dia dari itu untuk melihat berapa sih porsi utang dari modal perusahaan. Debt to equity ratio mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar utang. Semakin besar rasio ini menunjukkan semakin besar kewajibannya dan rasio yang semakin rendah akan menunjukkan semakin tinggi kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya. Ya, kalau utangnya makin banyak, berarti kemampuannya makin kurang ya. Karena profit kita punya profit sama 100 juta, tapi yang satu itu punya utang misalnya 200 juta, yang satu punya utang 10 juta kan beda ya. Itu lebih tinggi risiko yang punya utang lebih besar. Apabila perusahaan menentukan bahwa pelunasan utangnya akan diambilkan dari laba ditahan atau retained earning, berarti perusahaan harus menahan sebagian besar dari pendapatannya untuk keperluan tersebut. Yang ini berarti hanya sebagian kecil saja yang pendapatannya yang dapat dibayarkan sebagai dividen. Jadi semakin banyak, semakin besar utang, semakin perusahaan butuh butuh cadangan, akhirnya uangnya ke sana, kepakai untuk bayar utang, kepakai untuk pencadangan, akhirnya dividen yang dibagikan kepada pemilik saham itu semakin kecil gitu ya, karena itu udah nggak ada lagi. Sorry, itu udah berkurang. Nah, kemudian kita masuk ke financial leverage. Financial leverage itu bagaimana struktur modal dapat meningkatkan nilai pemilik modal. Proyeksi 1 no debt, seluruhnya berasal dari modal internal. Proyeksi 2 with debt, jumlah utang sama dengan jumlah equity dengan interest bunga 10%, maka cicilan bunga ini adalah 800.000 ya. Jadi ini kita misalnya kita mencoba melihat nih. Ada dua skenario di sini. Yang pertama itu no debt tanpa utang. Yang bawah ini with debt dengan utang. Jadi tanpa utang dengan utang. Kita lihat dengan EBT sama semua ya. EBT sama, net income-nya berbeda ya. Beda di mana? Di sini ada interest. Ya, kalau tanpa utang itu tidak ada interest. Kalau pakai utang ada interest. Ada biaya yang harus dikeluarkan untuk bayar utang atau bayar bunga. Ini beda di sini bedanya ya. Kemudian dihitung apa namanya ekuitasnya. Kalau yang ini 100% dari modal sendiri, kalau ini hanya 40% dari modal sendiri. Dan dihitung kita lihat ROE-nya dan EPS-nya, return on equity, tingkat return dari modal dan juga EPS, earn per share, pendapatan per lembar saham. Nah, kita lihat kalau untuk worst memang kalau kondisi buruk, utang itu makin memperburuk gitu ya. Contoh ini ya, kondisi buruk, worst condition, skenario terburuk, utang itu akan memperburuk apa namanya akan memperburuk situasi gitu ya. Nah, ini bedanya kalau dia ROE-nya
6%, kalau tanpa utang. Kalau dengan utang dia ROE-nya 2,5%. ROE itu semakin tinggi semakin bagus ya. Nah, ketika dia kondisi normal, dengan utang itu lebih tinggi yang dengan utang ya, kalau kondisi normal. Ini 12,5, di sini 15%. Tapi kalau kondisi bagus-bagusnya, nah itu semakin tinggi lagi. 27%, selisih dengan 18%. Sama juga di EPS-nya ya. Semakin apa namanya? Semakin bagus kondisi, semakin besar dari sisi utangnya. Jadi itu gini, kalau kita tanpa utang kita dapat ROE-nya sekian, kalau dengan utang kita dapat ROE-nya sekian. Ya, mana yang lebih besar ROE-nya? Lebih besar di yang dengan utang. Nah, ini maksudnya financial leverage. Bagaimana utang itu bisa meningkatkan ROE dan IPS. Ya, ini kan artinya bagaimana bisa meningkatkan nilai dari pemegang saham. Ya. Kalau dengan utang kita bisa meningkatkan yang namanya ROE. Ya, 12 jadi 15, 18 jadi 27. Jadi itu yang namanya financial leverage. Bagaimana utang bisa meningkatkan performa atau pencapaian nilai apa namanya uh, per, per, peningkatan nilai dari pemilik saham. Nah, financial leverage bagaimana struktur modal dapat meningkatkan nilai pemilik modal. Ya. Ini tadi contohnya ya. Kalau kita bandingkan worst ini antara tanpa utang dengan utang, itu memang lebih tinggi yang tanpa utang kalau kondisi buruk. Jadi benar ya. Utang itu berburuk situasi kalau kondisi sudah buruk. Tapi dalam kondisi normal, masih lebih besar dengan utang. Biasanya 2,5%. Contoh tabel atas adalah contoh dampak keuangan financial leverage yang didapatkan jika perusahaan mengambil utang dalam struktur modalnya. Nah, ini dampaknya sekian ya. Bisa naik 2,5%. Pada tingkat utang tertentu, utang dapat memberikan dampak peningkatan ROE dan EPS, yang berarti peningkatan nilai pemegang saham. Nah, ini kita coba ya, bukan coba. Maksudnya di sini nih, ada apa namanya, ada di gambar seperti ini ya. Grafik perbandingan antara IPS dan EBIT. Kurang lebih, nah di sini adalah eh, financial leverage di sini. Meningkatkan IPS kalau di sini contohnya. Oke, kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, biaya modal atau cost of capital. Telah dijelaskan bahwa struktur modal perusahaan terdiri atas dua sumber, yaitu sumber internal, equity, dan eksternal atau debt. Setiap sumber memiliki konsekuensi, yaitu return dari equity dan bunga dari debt. Return dan bunga ini menjadi biaya yang harus ditanggung perusahaan dan disebut biaya modal atau cost of capital. Cost of capital merupakan kombinasi dari cost of equity dan cost of debt dan menjadi perhatian manajer keuangan dalam menentukan komposisi struktur modal perusahaan. Cost of capital atau biaya modal didefinisikan sebagai tingkat pengembalian rate of return berdasarkan nilai pasar dari suatu korporasi yang dilihat dari saham yang beredar, price of the firm stock. Capital komponen atau komponen modal yaitu salah satu jenis modal yang digunakan oleh perusahaan untuk mengumpulkan dana. Biasanya terdiri atas debt, preferred stock, dan common stock. Utang, saham preferensi, dan saham biasa. Jadi intinya adalah kalau kita ingin menjalankan bisnis, kita butuh modal ya. Modal itu bisa ada dua, ada equity dan juga ada debt. Nah, ada modal sendiri dan ada utang gitu ya, anggaplah utang. Jadi, nah kedua-duanya ini ada biaya yang harus kita keluarkan. Kalau dari ekuitas kita harus bagi-bagi dividen ya, atau return dari investor. Kalau kalau utang debt itu kita harus bayar bunga gitu ya. Jadi dua-duanya ada ongkosnya, ada costnya, ada biayanya. Equity ada biaya return atau dividen misalnya contohnya, debt itu ada biaya bunga atau interest. Nah, ini kita bicara biaya modal atau cost of capital. Cost of equity atau biaya ekuitas adalah tingkat pengembalian return yang diinginkan oleh investor atas investasi mereka di perusahaan. Cost of debt adalah biaya utang, adalah tingkat bunga yang harus dibayar perusahaan atas utang. Jadi tadi ya dari singgung, ada dibahas sebelumnya ya. Dari sisi kalau aku punya modal sendiri, kita harus bayar return atau dividen. Kalau dari utang kita harus bayar bunga. Jika sumber modal hanya dari satu sumber saja, misal hanya pinjaman bank,
maka biaya modal dapat dihitung dengan menghitung biaya real dibagi penerimaan bersih. Ya, kalau cuma satu sumber oke ya, gampang ya, cuma satu. Jika sumber modal lebih dari satu sumber, maka digunakan rumus WACC, Weighted Average Cost of Capital, atau biaya modal rata-rata tertimbang, dihitung dari biaya utang setelah pajak dan biaya ekuitas. Nah, jadi kalau modal cuma satu sumber kita hitung biayanya cuma gampang ya, cuma satu, simple. Kalau utang ya kita harus bayar bunga sekian, kalau ekuitas kita harus bayar return sekian. Tapi kalau misalnya banyak sumber, nah itu perlu istilahnya dibobotkan ya, di rata-rata tertimbang ya. Weighted average cost of capital. Biaya modal rata-rata tertimbang ya. Nanti kita lihat ya. Apa? Nah, ini contoh modal dari satu sumber saja. Dalam suatu investasi, biaya yang timbul akibat penarikan pinjaman merupakan biaya modal yang dan perlu diperhitungkan dalam keputusan investasi. Biaya modal cost of capital merupakan sumber biaya yang real dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka mendapatkan sumber dana. Contoh, perusahaan mengambil pinjaman bank sejumlah 100 juta dengan bunga 20% per tahun. Biaya admin 200.000 dan provisi 1 juta. Itu biaya modal ya. Biaya modal, biaya real dibagi penerimaan bersih dikali 100%. Jadi kalau biaya realnya itu ada 20 juta, ya tadi apa bunganya, adminnya 200.000 dan provisi 1 juta. Jadi total 21 juta 200. Ini kalau dibagi penerimaan bersihnya misalnya 78 juta 800 misalnya gitu ya. Nah, itu kurang lebih biaya modalnya berarti 26%. Nah, kalau biaya modalnya 26%, berarti kita harus memastikan atau mengupayakan bahwa return investasi harus di atas 26,90%. Karena kalau masih di bawah ini kita rugi ya. Karena kita ada biaya yang keluar kan. Gitu. Itu biaya modal ini untuk memastikan bahwa perusahaan itu tidak rugi. Karena ketika dia mengambil atau mendapatkan modal, di situ ada biaya. Biaya ini ya, biaya yang tadi ya, bunga, admin, dan provisi, itu dihitung semua, maka pendapatannya harus di atas 26% kalau di sini ya, dalam kasus ini. Nah, kalau kita bicara WACC, Weighted Average Cost of Capital, yaitu biaya modal rata-rata tertimbang. Hanya ada V sama dengan E ditambah D. V value, E equity, D debt ya. Untuk mengetahui porsi atau bobot atau weight dari E dan D, maka 100% sama dengan E per V dan D per V. Ya. Misal, total modal yaitu 1M dengan modal 600 juta ekuitas dan 400 juta utang. Maka E-nya, ekuitasnya itu 60%, utangnya atau debt-nya 40% gitu ya. Jadi yang dicari adalah persentasenya ini. Gitu. Jadi pertama kita harus cari persentasenya. Modal ekuitas itu berapa persen, liabilitas berapa persen. Ya. Nah, nanti kalau digabungkan jadi 100% gitu ya. Ini kan 60 tambah 40 100%. Nah, ini 4 komponen WACC yaitu utang, saham preference ya, saham biasa dan laba ditahan. Ini di sini ada di sini versi apa porsi debt, di sini porsi ekuitas. Ini contohnya saham biasa ada saham preference ya. Kalau saham preference itu kita ada di antara dua ini ya, gabungan antara saham dan utang. Satu sisi dia saham, tapi di satu sisi dia bisa mendapatkan pendapatan yang fix sehingga seperti kayak semacam utang gitu ya. Nah, ini rumusnya WD dikali KD dikali 1 min Tax ditambah WP dikali KP ditambah WE dan KE. Seperti ini rumusnya. Jadi semua jenis modal, baik itu dari utang, saham preference, saham biasa, biaya itu dihitung biayanya. Biaya utang berapa nih? Biaya saham preference, WP, KP, ya sama aja ya, WE kali KE. Ya. Jadi kita bisa lihat, ini contoh seperti ini, misalnya suatu perusahaan memiliki struktur modal 40 juta dari obligasi, 30 juta dari saham preferred, dan 90 juta dari saham biasa dengan biaya berikut. Biaya obligasi 14,70% setelah penyusunan pajak,
Biaya saham preferen 18% dan biaya saham biasa 16%. Biaya di sini adalah tingkat pengembalian atau return dari sumber dana. Kita ya 40 juta tadi ya. Bobotnya berapa? Nah, kita lihat bobotnya berapa nih? 40 juta dari 160. Berarti berapa persen bobotnya? 20% ya. 30 juta dari 160. Berarti bobotnya 19%. 90 dari 160 bobotnya 56,25%. Nah, ini biayanya tadi ada ya. Kalau obligasi itu sekitar 14%. 14,7%. Kalau saham preferen 18% dan saham biasa 16%. Nah, ini nggak dikali aja nih. 25 kali 14 berapa hasilnya ini ya? Jadi secara kalau kita rata-ratakan itu total biaya modalnya adalah sekitar 16,05%. Sehingga return investasi harus lebih besar dari 16,05%. Oke, kita masuk ke teori struktur modal. Ini ada beberapa teori struktur modal, ada Modigliani dan Miller, ada trade-off, pecking order teori, signaling teori atau dan agensi teori. Kalau M dan M, teorema Modigliani dan Miller, M to M and M diambil dari Franco Modigliani dan Merton Miller pada tahun 1958. Nah, M preposisi 1 bahwa nilai perusahaan tidak dipengaruhi oleh struktur modal. MM preposisi 2 biaya modal ekuitas perusahaan adalah fungsi linear positif dari struktur modal perusahaan. Biaya ekuitas perusahaan yang mempunyai utang mengalami peningkatan sering dengan peningkatan utang yang dilakukan. Dari MM berpendapat bahwa utang dapat memberikan leverage melalui pengurangan pajak sehingga biaya bunga dapat mengurangi pajak gitu ya. Jadi kalau kita punya utang itu kita bisa profitnya sama, ada dua perusahaan profitnya sama, tapi yang satu punya utang, yang satu tidak punya utang, itu bisa jadi untuk biaya pajaknya lebih murah yang punya utang dibanding yang tidak punya utang. Gitu. Karena utang kan jadi pengurang pajak, kurang lebih seperti itu. Nah, contohnya ya, pembayaran bunga interest atau cost of debt memberikan dampak pada cash flow perusahaan U dan L. Ya. Perusahaan U dan L memiliki EBIT yang sama, namun dengan pajak yang berbeda. Utang dapat mengurangi pajak, ya tadi ya. Ini perusahaan U, ini perusahaan L. EBIT-nya sama, tapi yang ini punya utang berarti ada biaya bunga di sini nggak ada, di sini ada tax 30%. Gitu ya. Kemudian cash flow from asset tadi dihitungnya, EBIT-nya 1000 from U, from L 1000 sama, nah ini karena kurang di pajaknya lebih tinggi yang apa namanya yang tanpa utang, maka cash flow-nya lebih besar yang punya utang. Nah, kemudian kalau kita bagi-bagi dividennya ke stakeholder dan ke obligator gitu ya. Nah, ini hasilnya adalah memang lebih besar apa namanya lebih besar yang ini yang dengan utang gitu ya. Pada akhirnya utang dapat memberikan cash flow lebih banyak, secara cash flow lebih banyak yang utang gitu ya. Nah, tadi disebut dengan financial leverage. Kemudian teori yang kedua, trade-off teori. Menurut Myers, 1984, teori trade-off menyatakan kondisi ketika perusahaan menyeimbangkan penghematan pajak dari utang dibandingkan dengan biaya kebangkrutan. Bahwa perusahaan menukar trade-off manfaat pajak dari pembiayaan utang dengan masalah yang disebabkan oleh potensi kebangkrutan. Ingat bahwa semakin banyak utang, maka semakin besar kewajiban dan semakin besar risiko, yaitu kebangkrutan. Jadi, di satu sisi memang trade-off itu apa ya, tukar tambah ya, harus ada satu yang dikorbankan gitu ya. Trade-off teori menyatakan bahwa tingkat utang yang optimal tercapai ketika penghematan pajak tax shield mencapai jumlah yang maksimal terhadap biaya kesulitan keuangan atau cost of financial distress. Penghematan pajak sama dengan biaya kesulitan keuangan atau bangkrut. Ya jadi trade off ya, tukar bukan tukar tambah sih, tukar aja. Jadi pilih salah satu, mau apa namanya profit banyak
Istilah utang banyak tapi profit banyak, atau profit dikit utang dikit gitu ya. Nah, cuman semakin tinggi utang kan itu semakin tinggi risiko juga ya gitu ya. Semakin tinggi risiko kebangkrutan kalau di sini. Jadi penghematan pajak itu sebenarnya biaya kesulitan keuangan atau bangkrut gitu ya. Semakin banyak kita pengen ngirit pajak nih, kita banyakin utang. Tapi di situ kan ada risiko bayar, bagaimana utang itu bisa harus dibayar ya. Dan ada risiko juga kalau semakin parah jadi mengalami kebangkrutan ya. Jadi maksud ini, teori ini maksud itu ya. Niatnya yang hemat pajak tapi ternyata karena utang terus bertambah akhirnya mengalami risiko kebangkrutan. Yang ketiga ada packing order teori. Teori packing order dikembangkan oleh Myers dan Nicholas 84. Menurut Myers, 1984 teori packing order menyatakan bahwa adanya adverse selection menyebabkan perusahaan lebih memilih laba ditahan sebagai dana internal dibandingkan dengan utang dan penggunaan modal hanya untuk kondisi ekstrim. Pernyataan ini didasarkan pada teori yang dikembangkan oleh Myers dan Nicholas. Berdasarkan teori ini, perusahaan membuat urutan dalam sumber pendanaannya. Sumber pendanaan yang paling utama adalah laba ditahan. Apabila laba ditahan tidak dapat mencukupi kebutuhan perusahaan akan dana, maka perusahaan dapat menggunakan hutang dan ekuitas sebagai sumber pendanaan. Teori packing order bertentangan dengan pendekatan teori Modigliani-Miller (MM) mengenai struktur modal. POT menjelaskan adanya target rasio utang yang diinginkan perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Sedangkan MM menjelaskan bahwa utang yang semakin tinggi akan meningkatkan nilai perusahaan karena biaya bunga dapat mengurangi besar pajak yang dibayarkan. Jadi kalau satu sisi biasanya, nah teori ini tentang bagaimana perusahaan memilih sumber dananya. Yang pertama tentu dia jadi packing order ini artinya ada order atau urutan ya, ada urutannya. Yang pertama dia akan memilih laba ditahan. Laba ditahan itu adalah profit ya, profit perusahaan itu masuk ke laba ditahan. Nah, profit itu kan bebas ya, mau dipakai buat modal lagi, mau dipakai buat bagi dividen, mau dipakai buat bonus buat karyawan, itu bebas ya. Tapi yang pasti tidak ada kewajiban di situ, tidak ada biaya di situ, karena duit kita sendiri. Teori keempat adalah signaling teori. Ya, teori menyatakan bahwa dalam pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan tidak mempunyai informasi yang sama mengenai prospek dan risiko perusahaan. Pihak tertentu mempunyai informasi yang lebih dari pihak lainnya. Myers dan Magluf, menurut teori ini ada asimetri informasi antara manajer dan pihak luar. Manajer mempunyai informasi yang lebih lengkap mengenai kondisi perusahaan dibandingkan dengan pihak luar. Signaling ya, mengembangkan model penggunaan utang yang merupakan signal agar disampaikan ke manajer oleh manajer ke pasar gitu ya. Nah, jadi tentu ada antara pihak dalam perusahaan dengan pihak luar itu akan berbeda ya, akan sifatnya asimetris ya. Pihak dalam akan lebih memahami bagaimana kondisi perusahaan saat ini. Namun utang ini bisa jadi sinyal dari perusahaan kepada pasar gitu ya. Hanya maksudnya itu ya. Kalau dia nambah utang berarti ada kira-kira kenapa nih gitu. Pasar akan bertanya-tanya. PTA nambah utang terus ya. Porsi utangnya padahal udah cukup tinggi gitu ya. Kenapa nambah lagi ya? Nah, ada apa ya? Apakah goyang atau kolaps atau gimana? Teori yang kelima adalah agensi teori. Menurut pendekatan ini, struktur modal disusun untuk mengurangi konflik antar kelompok kepentingan. Konflik adalah pemegang saham dan manajer. Konflik antara pemegang saham dan manajer adalah konsep free cash flow. Ada kecenderungan manajer ingin menahan sumber daya sehingga mempunyai kontrol atas sumber daya tersebut. Utang bisa dianggap sebagai cara untuk mengurangi konflik keagenan free cash flow. Jika perusahaan menggunakan utang, manajer akan dipaksa untuk mengeluarkan kas dari perusahaan untuk membayar bunga. Jadi agensi teori itu teori yang membahas tentang hubungan antara pemilik modal dengan pengelola gitu ya. Kalau kita lihat kalau di perusahaan itu biasa di PT itu ada pemilik modal RUPS ya, rapat umum pemegang saham, biasanya diwakili untuk hariannya diwakili oleh komisaris namanya. Dewan Komisaris, Board of Commissioner. Di bawah komisaris itu ada namanya direksi ya. Ada presiden utama, direktur A, direktur B dan seterusnya. Nah, kadang-kadang antara komisaris dengan direktur itu terjadi konflik. Nah, ini makanya disebut dengan teori keagenan. Itu membahas tentang adanya kemungkinan konflik antara pemilik saham dalam hal ini komisaris dengan pengelola
perusahaan, dalam hal ini adalah direksi gitu ya. Makanya disebut dengan agensi teori. Baik, kita masuk ke sesi take away atau kesimpulan ya. Kesimpulannya adalah salah satu ruang lingkup manajemen keuangan yaitu aktivitas pendanaan atau struktur modal. Dalam mencapai target perusahaan, kadang membutuhkan dana dari pihak eksternal di luar modal yang dimilikinya. Komposisi antara porsi modal dengan utang disebut dengan struktur modal ya. Jadi dari total modal uang yang ada nih, berapa persen yang dari modal sendiri, berapa persen yang dari utang gitu ya. Pada satu titik, struktur modal dapat memberikan efek positif, yaitu meningkatkan nilai pemegang saham. Namun, di lain sisi, utang meningkatkan risiko kebangkrutan. Efek positif tersebut dikenal dengan financial leverage. Utang dapat mengurangi pajak, sehingga meningkatkan ROE dan EPS. Namun, utang juga meningkatkan risiko kebangkrutan. Nah, jadi ini, teman-teman sebagai manajer keuangan harus mampu istilahnya mencari komposisi yang paling optimal, sehingga di satu sisi akan memberikan profit yang maksimal dari sisi ROE dan EPS, namun di sisi lain juga akan mengurangi risiko kebangkrutan perusahaan. Jadi perusahaan tetap mampu membayar utangnya gitu ya. Baik, ini adalah sumber bacaan yang bisa teman-teman baca kembali ya untuk tambahan referensi. Kita sampai di akhir sesi kuliah manajemen keuangan syariah. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.